kita tadi sudah membahas 2 dosa besar pendidikan. Betul. Bersisa lagi tinggal 1 dosa besar Betul. pendidikan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang intoleransi dan juga mendapatkan banyak informasi tentang kekerasan seksual. Iya. Berikutnya kita akan Masih lihat ada sebuah pembahasan lagi. Tapi kita mau lihat dulu nih videonya. Iya, biar gak kasih tahu, walaupun udah tahu ya Iya apa dong. nih 1 dosa besar lagi. Langsung saja Iya. kalau gitu. kita Ini lihat. dia. Cynthia, Apa? udah lama juga ya, kita 3 tahun baru ketemu ini. Iya ya, cepet banget. Tau-tau udah 3 tahun aja kita nggak ketemu sejak lulus SMA. Ngomong-ngomong, gimana kamu kuliah di Jogja? Ya seneng sih, bener-bener asik banget di sana teman-temannya. Iya kak. Mas? Ini minumnya kak. Iya. Fit, Fitria, sini Fit. Fitria, ya ampun. Kamu cantik banget tau gak sih sekarang? Sini kamu duduk. Aku pengen cerita banyak sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik di. Aku masih kaget aja nih. Kalian tiba-tiba ngajakin minta ketemu. Ada apa nih? Jadi gini loh, kebetulan Cynthia lagi liburan ke sini. Lagian pula kan kita udah lama banget nih nggak ketemu ya kan? Dari lulus sekolah. Tapi ngomong-ngomong, kalian nggak bareng Soki? Tadi sudah aku telepon, tapi katanya udah OTW. Aku nggak tahu sih udah sampai mana dia. Tapi ngomong-ngomong nih, kalian mau makan apa? Minum apa? Hah? Nggak usah, makasih. Aku udah makan kok, Di. Halo, bro. Ai, keren kali Coki. Maafin Ai, namanya juga orang kaya. Ya ampun, ada orang cantik loh di sini. Hei, kamu apa kabar cantik? Kamu gombal terus deh. Coki. Nggak berubah ya. Nah, kalau Fitria ini selalu buat hati aku tuh adem banget ngeliatnya. Alhamdulillah, makasih loh ya. Wah, ada Jujar Langit. Apa kabar kamu? Sekarang sibuknya apa sekarang? Kuliah di mana? Udah deh, udah. Kamu jangan ganggu Dodi terus. Perasaan kamu dari dulu gangguin dia terus deh. Loh, aku nggak ganggu dia kok. Justru aku seneng bisa ketemu sama tiang listrik. Tapi, cara kamu mengekspresikan dia itu bisa jadi menyinggung Dodi. Udah deh, jangan mengolok-olok dia terus. Bah, Ikam tuh, aku tuh manggil dia sudah lama semenjak waktu di SMA. Ya nggak Dot? Benar nggak Dot? Dan dari kita pun nggak ada yang sakit hati kok. Ya nggak benar Dot? Lihat deh, tingginya badannya aja kayak tiang listrik kan? Setahu aku ya, memanggil secara berulang kepada seseorang dengan julukan yang membuatnya tidak nyaman dan berkenan dengan fisik, ya dapat dikategorikan dengan perundungan atau body shaming. Ya efeknya dari itu dapat mengalami luka psikis yang dalam, ya itu bisa batin. Oh iya ya. Aku pikir itu panggilan buat temen deket atau sahabat udah biasa aja. Ya panggilannya gimana dulu nih? Kalau panggilannya nggak menyinggung emosionalnya dan fisiknya ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalkan dia lagi sedang sedih, ya bisa melukai psikisnya. Apalagi berulang kali. Karena dampak jangka panjangnya bisa mempengaruhi masalah fisik, sosial, emosional, dan akademis. Ya aku sendiri pernah loh ngalamin kayak gini. Beberapa teman kelasku tuh pada manggil aku tuh si Put-Put alias si Putih. Ya memang sih aku putih, tapi ya nggak suka aja dijuluki seperti itu. Aku risih tahu. Dan lagi nih ya teman-teman, sebutannya itu diulang-ulang terus. Pasti kan ada saatnya Dodi itu lagi nggak mood. Jadi kebawa deh ke hati. Iya kan Dot? Dot, emangnya kamu tersinggung sama panggilan aku selama ini?
Kalau iya, aku minta maaf ya. Aku nggak ada maksud dan tujuan ke sana. Kan kamu teman sekolah aku. Aku minta maaf ya. Iya, kita masih bisa bersahabat kok. Tapi ingat ya, jangan panggil aku Jajura Langit lagi atau tiang listrik. Nanti kamu bisa kesetrum. Siap, Dot. Oh ya, aku minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu. Kamu itu teman sekolah aku. Oh ya, kalian mau makanan minum apa? Silakan. Ayo, kalian pesan aja makanan minuman. Hari ini tuh aku yang bayar semuanya. Ya udah, kalau gitu biar aku yang pesenin ya. Kalian tunggu sini, oke? Oke semuanya? Mbak. Bosku, Andre. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Pak. Wow, ini video yang kondisinya mungkin sering melingkupi kita juga ya Jenab ya. Sering banget. Jadi sudah tahu nih apa sih kisi-kisinya, apa sih yang akan selanjutnya kita bahas, yaitu perundungan Kita akan atau membahas bullying, tentang ya kan? kita akan membahas tentang tema atau dosa perundungan yang mungkin atau jangan-jangan banyak sekali terjadi, bukan hanya di lingkungan tapi di diri kita juga mungkin. Iya, mungkin kita korban atau bahkan pelaku. Wah, jadi kita pelaku itu yang harus kita Iya. hindari ya, perundungan betul atau bullying. Apa kok tadi video tadi kan teh ngumpul-ngumpul secara nggak sengaja. Kadang itu tidak sengaja dan bahkan panggilannya tuh menurut kita positif nih, Yes, putih gitu betul. kan. Tapi ternyata dia juga risih dipanggil dan si tidak put-put nyaman. atau putih tidak nyaman. Dan ya. untuk membahas lebih lengkap ya tentang materi kita kali ini, kita sudah mengundang narasumber kita. Seperti dua bahasan tadi ya. Yes. Jadi narasumbernya tentunya expert. Siapa sih? Sudah ada bergabung bersama kami Bunda Yulaika Ernawati, yang beliau juga merupakan seorang analis kebijakan ahli muda di Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, sekaligus bagian dari tim anti perundungan. Biasa kita sapa dengan Bunda Erna. Bunda Erna. Bunda Erna, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Pebi, Teh Jenab. Waduh. Selamat siang Bun, terima kasih Happy telah bergabung sekali ya. Jadi bawaannya Makasih. tenang gitu kalau lihat Bunda Bun. Dan tentunya nanti kita akan mendapatkan. Yes. Itu matching loh teh, hijab sama Iya. grafisnya. Betul sekali nih Bunda. Bunda, terima kasih telah bergabung. sengaja padahal di sini hadir. ya. Semoga lebih Ya, menjadi menambah semangat kita Semangat. nih. Walaupun ini tema yang Amin. selanjutnya adalah perundungan Betul gitu sekali. ya. Amin. Maka mungkin untuk pertanyaan Ya, pertama, ya, karena ya. juga Bunda sudah bergabung bersama Ya. kami, jadi gitu, apa sih itu merundung, Bun? apa sebenarnya? Silahkan Bunda. Ya, terima kasih Kang Pebi dan Teh Jenab. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, salam cerdas berkarakter. Saat ini masih banyak yang tidak tahu ya apa arti perundungan itu. Perundungan adalah atau yang sering disebut adalah bullying, adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain. Yang itu dilakukan secara berulang, baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya, atau seperti yang kita saksikan di video tadi, niatnya temannya hanya canda tapi ternyata kipi gitu. Dari hasil PISA tahun 2018
menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan tidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Survei nasional juga dilakukan oleh KPTA menyatakan bahwa 2 dari 3 anak pernah mengalami perundungan. Anak perempuan dan laki-laki usia 13 sampai 17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak 1 jenis kekerasan dalam hidup mereka. Nah, suatu tindakan dapat dikatakan perundungan jika mengandung 3 komponen penting, yaitu adanya kekuatan yang tidak seimbang. Dia ada yang lebih berkuasa di antara dibanding temannya, terus dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan sengaja. Jadi walaupun tadi bercanda, tapi karena dilakukan berulang-ulang, maka itu dapat dikatakan sebagai bentuk perundungan. Begitu Kang Pebi dan Teh Jenap. Baik. Dan itu ya kuncinya berulang-ulang, sengaja dan juga ada gitu ya. ketimpangan, semacam ketimpangan kekuasaannya. Yang satu merasa lebih hebat sehingga bisa untuk membuli atau merundung sengaja gitu ya. Jadi pihak mudah. lain. Jadi dan ternyata surveinya itu membuktikan bahwa semua atau anak pernah melakukan pernah salah satu saja jadi korban kekerasan seperti itu ya, Bung pernah ya. mengalami itu. Itu Dan berdasarkan survei dong, betul. nyata. Berarti kita juga pernah ya iya, dulu. kita juga pernah mungkin. Kalau saya seringnya jadi pelaku, ya, tolong aing teh mohon maaf Tidak. gitu. Dan kalau Tapi bicara sekarang sudah enggak. bicara Harus survei tadi bertobat berarti kan, Teh Jenap. Iya. Kalau KPB biasanya seringnya jadi korban sih, Bun. Tapi kalau Sampai dari survei tadi, Teh Jenap, Bunda Erna, ini kan banyak sekali ya. Jadi sebenarnya Bunda, kenapa ini perundungan mudah banget sih terjadi, itu kenapa gitu? Terus batas-batasannya seperti apa sih? Batasan-batasannya apa saja sih ini yang termasuk perundungan? Terus kenapa ya mudah sekali terjadi gitu ya? Silahkan Bunda. Ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi kenapa perundungan masih saja terjadi hingga sekarang ya. Yang pertama, masih banyak di antara kita yang belum paham bentuk-bentuk perundungan itu apa saja. Dampak adanya perundungan itu seperti apa. Kadang kita tidak menyadari bahwa candaan kita atau hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari merupakan bentuk perundungan. Kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan akan menyakiti teman atau orang lain, seperti yang kita lihat dalam tayangan video tadi. Yang kedua, karena adanya penonton atau bystanders yang tidak melakukan apa-apa. Pemeran utama dalam aksi perundungan ada 3, yaitu yang pertama yaitu pelaku, yaitu orang yang melakukan aksi perundungan. Yang kedua yaitu korban, orang yang menjadi target aksi perundungan. Yang ketiga yaitu penonton atau bystanders, yaitu orang yang menyaksikan aksi perundungan terjadi. Nah, penonton atau bystanders dalam kasus perundungan dikategorikan menjadi beberapa, yaitu penonton yang menjadi pemicu terjadinya perundungan, penonton yang hanya diam saja, penonton yang ikut menyemangati pelaku perundungan, dan penonton yang berusaha menengahi atau membantu korban. Nah, yang jadi masalah, bystanders yang berani untuk membela ini masih sangat sedikit. Kebanyakan mereka diam karena takut jadi sasaran bully selanjutnya, atau menganggap bahwa itu bukan urusan saya, atau mungkin bystanders tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bystanders pada umumnya tidak tahu cara bagaimana menghentikan perilaku bullying yang terjadi di depan mereka. Dan ini didukung dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masih banyak siswa di Indonesia masuk ke kategori bystanders, di mana mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan aksi perundungan yang dilihatnya. Penyebab yang ketiga adanya kurangnya keterlibatan orang tua. Jadi kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua juga dapat membuat anak cenderung kurang memiliki empati kepada sesama, sehingga dapat mengarah menjadi seorang pembuli. Yang keempat, tradisi dan budaya yang membenarkan atau melegalkan adanya perundungan, misalnya orientasi sekolah atau perpeloncoan pada siswa atau mahasiswa baru pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Walaupun regulasinya itu sebenarnya sudah ada ya. Terus yang kelima, mayoritas kasus perundungan tidak dilaporkan. Nah ini,
kasus perundungan ibarat sebuah gunung es, di mana hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan, padahal kasus sebenarnya jauh lebih banyak. Hal ini karena korban enggan melapor, mungkin dengan beberapa pertimbangan seperti ketakutan bahwa ia akan mengalami perundungan yang semakin buruk karena diancam dan sebagainya, atau merasa tidak ada perubahan meskipun sudah melaporkan. Atau bisa saja merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus melapor ke siapa dan kemana. Nah, batasan-batasan apa saja yang termasuk perundungan? Ada 4 bentuk perundungan, yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan relasional atau sosial, dan perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Perundungan fisik ini, tindakan perundungan yang satu ini melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban. Dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata, misalnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang, hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Nah, ini juga sering kita lihat di video-video yang viral ya, ada teman-temannya disiksa beberapa temannya gitu. Yang kedua, perundungan verbal atau lisan. Biasanya bentuk perundungan yang satu ini tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti dikata-katain, diejek, dicela, dihina, bahkan diteror. Bentuk hinaannya juga bermacam-macam, nggak cuma seputar fisik, tapi bisa merambah ke isu seputar sara, etnis, status ekonomi, hingga orientasi seksual. Yang lainnya yaitu perundungan relasional atau sosial. Pernah nggak Kang Feby dan Teh Jenab mendengar gosip atau berita yang kebenarannya masih diragukan? Kalau pernah, jangan sekali-sekali menyebarkan informasi tersebut ya. Sebab menyebarkan rumor atau gosip yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan perundungan sosial. Nah, hal ini jarang sekali kita sadari ya, bahwa termasuk juga mengucilkan teman. Ketika ada 3 orang, yang satu tidak diajak ngomong, itu bisa juga termasuk dalam perundungan relasional. Jadi yang satu merasa diacuhkan gitu. Yang keempat yaitu perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Nah, dari ketiga bentuk perundungan di atas, perundungan yang satu ini yang paling marak dilakukan akhir-akhir ini. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi menjadi faktor berkembangnya perundungan jenis ini. Apalagi di masa pandemi ini, hampir kita semua sering bertemunya di dunia maya ya. Termasuk juga perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebarkan gosip secara online, dan menggunakan informasi lain di media sosial. Begitu Teh Jenab dan Kang Feby. Termasuk komentar-komentar negatif netizen ya Bun ya. Iya, itu udah saya. Betul, iya. Ini mengucilkan juga ternyata ya. Jadi jangan sampai aktivitas kita sehari-hari jadi merundung nih seperti itu. Kadang-kadang ingin bermain, jangan ajak dia. Nah, itu kan juga sebagai bagian dari perundungan ya. Atau misalnya kita yang sebagai orang tua juga mengingatkan juga nih ke anak-anak, kalau main coba ajak semuanya gitu, jangan sampai tidak pilih-pilih teman. Jangan pilih-pilih gitu ya Bunda Erna ya. Betul, jangan pilih. Iya betul. Dan ini memang kalau kita bicara perbedaan itu sangat berpotensi, ya kan? Berpotensi lah. Ini kalau kita ngobrol berdua, Bunda nggak diajak ngobrol, ini perundungan. Iya. Untung kita ada di sini, Bunda di sana, ya kan? Iya. Untung kita ngajak ngobrol juga nih, Bun. Jadi kita betul-betul jadi tahu nih sahabat karakter juga tentunya happy. Jadi tahu, oh berarti kita besok di sekolah tidak seperti itu lagi. Kalau biasanya ya seperti itu. Jadi apalagi menyebar hoax nih, jangan dideketin bahwa si ini tuh gini-gini. Ternyata ya luar biasa itu menurut kita hal sepele, tapi ternyata itu perundungan ya, Bun. Ternyata itu perundungan. Dan semakin menguatkan lagi, bolehkah kita lihat satu video Bunda Erna? Iya. Kita akan lihat bersama-sama video ini menghadapi perbedaan. Seperti apa ya? Bunda masih tetap bersama kami ya, Bun? Siap. Baik, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Pernah nggak kalian mikir kenapa teman-teman di kelas kalian semua nggak ada yang sama? Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting,
Ada juga yang tinggi dan ada juga yang pendek. Perbedaan ini ada karena memang setiap manusia masing-masing terlahir dengan kondisi dan keunikan yang berbeda-beda, Sob. Dan segala perbedaan yang ada ini seharusnya bukan menjadi bahan ejekan atau permusuhan. Saat ini dengan adanya internet dan media sosial, kita bisa lebih mudah berkreasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kemudahan ini juga bisa disalahgunakan dengan melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Perbedaan fisik, suku, agama, warna kulit, dan bahkan bahasa sering menjadi bahan ejekan atau cemoohan di dunia maya. Nggak jarang juga cyberbullying dilakukan sebagai bahan lelucon atau guyonan semata yang membuat pembacanya tertawa, padahal di tempat lain ada orang-orang yang merasa terhina. Hanya karena teman kita pendek dan kita tinggi, bukan berarti kita bisa menghinanya begitu saja, Sob. Hanya karena teman kita botak, bukan berarti kita bisa mengejeknya sesuka hati kita. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan teman kita yang berada dalam kondisi berbeda. Bisa jadi sebenarnya teman kita yang berbeda justru lebih gigih daripada kita. Bisa jadi sebenarnya teman-teman kita yang berbeda itu justru memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Karena itulah kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak, Sob. Perbedaan ada bukan menjadi alasan untuk menjauhi dan membuli satu sama lain. Perbedaan ada untuk kita bisa menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain agar kehidupan kita bisa menjadi lebih harmonis. Gimana? Bener kagak? Wah, asik ya tadi kita mendengarkannya atau melihatnya informasi disampaikan dengan animasi. Jadi lagi-lagi bukannya usia kita, tapi anak-anak semoga langsung dapat memahami ya, Tapi disampaikan kita juga happy oleh si si Juki. Juki dapat Betul. informasi juga nih dari si Juki ya. Betul. tentang Dan berangkat dari video perundungan. tadi, kembali ke Bunda Erna, Bun. Tadi kan Bunda juga sempat membahas tentang bystander. Kadang-kadang kita Betul. lupa ya, Bun ya. Karena kalau biasanya kita menganggap perundungan itu pelakunya hanya ada dua tokoh yang berperan, Iya, yaitu pelaku si pelaku dan korban. Jadi yang nonton tuh ternyata dia juga termasuk loh, termasuk dan itu berpotensi pelaku, ya, untuk berarti. menjadi perundung. Biasanya ya kan kalau kita lihat biarin dia biasanya yang nonton dirundung, nonton cari aman, cari tapi jangan aman. bisa berpotensi. Oh ternyata itu bisa Betul. jadi pelaku. Itu yang ya. harus juga diperhatikan dengan baik. Nah, sebenarnya kalau ada bystander seperti itu, pengaruh juga nggak ke bentuk-bentuk stigma yang nantinya juga membuat korban ini makin terpuruk. Makin terpuruk betul ini. Gimana, Bun? Jadi korban tampak lemah Iya, kan di depan makanya, mereka aduh kan. kok yang merundung saya. Terus yang nonton cuma nonton lihat-lihat doang, aja, gitu kan. atau Jadi memang makin ada yang nggak terpuruk. peduli lah gitu. Bentuk-bentuknya Nah, seperti apa itu, Bun? iya silakan Bun. Ya. Ya Bun, izin masih di mute Bun. Baik, ya betul sekali yang dikatakan Kang Feby dan Teh Jenat tadi bahwa bystander yang hanya menonton bahkan mencemooh korban itu makin membuat korban makin terpuruk ya, bukan merasa bukannya ditolong malah dicemooh gitu ya. Apalagi ketika itu dilakukan di depan umum sudah merasa sakit karena dibully, ditambah lagi dengan rasa malu dilihat orang lain yang hanya diam saja gitu akan membuat si korban itu makin terpuruk dan makin sakit hati dan makin merasa lemah pastinya ya. Jadi seperti juga stigma yang yang orang tua juga itu kurang perhatian juga ini ya, karena ketika sang anak mengadukan tindakan perundungan yang dialami, nah ini orang tua bukannya memotivasi membesarkan hatinya, tapi ada juga orang tua yang malah menyalahkan anaknya gitu. Lagian kamu begini sih, lagian kamu begitu sih gitu ya. Jadi harusnya si anak meminta perlindungan orang tua, juga minta mungkin bagaimana menyelesaikan masalahnya, tapi orang tua malah berbalik untuk menyalahkan. Karena ada juga yang orang tua itu beranggap bahwa perundungan merupakan salah satu cara agar anaknya menjadi seseorang yang bermental kuat dan tahan banting. Nah ini yang stigma seperti ini yang harus kita hilangkan dari orang tua kita maupun dari orang-orang
sekitar kita bahwa bullying itu, perundungan itu bisa menguatkan mental gitu. Begitu Teh Jenab dan Kang Feby. Ya, jadi ada stigma-stigma Ya. masyarakat yang masih bahwa kamu dibully, kamu akan menjadi sukses gitu. Ditempa gitu ya. Iya, jadi semakin ditempa, semakin nanti masa depanmu sukses, padahal tidak seperti itu Padahal ya, Bun, tidak ya. melulu Luar seperti biasa. itu ya. Jadi memang lagi-lagi perundungan ini benar-benar harus kita perangi. Terus Bun, ini kan ada yang seperti itu ya, stigma-stigma Ya. yang kurang baik, ataupun mungkin teman-teman sekelas yang membiarkan temannya dirundung misalnya Ya. oleh yang lebih berkuasa gitu ya. Saya juga ingat waktu sekolah ya, walaupun saya termasuk pelaku gitu, tapi teman-teman yang menonton tuh kadang memang tidak ada yang menolong gitu kan. Nah, Bun, bagaimana sih memberikan pemahaman tentang dampak yang akan dialami korban perundungan nantinya? Iya, silahkan Bun. Ya, ini mungkin juga bystander tadi tidak melakukan apa-apa, bahkan mencemooh korban itu karena mereka kurang paham ya dampak-dampak baik itu bagi si korban atau bagi pelaku, bahkan dampak buat bystander itu sendiri gitu. Jadi perundungan itu tidak hanya berdampak bagi korban juga, tapi juga pelaku dan juga bystander. Adapun dampak bagi korban itu bisa beberapa ya, dampak baik di fisik atau psikologi. Perundungan ini dapat menimbulkan perubahan personality di anak dan tidak jarang menyebabkan anak itu bisa berpikir untuk melakukan bunuh diri. Terus dampak yang lain yaitu dampak performa di akademik. Jadi menurut penelitian yang pernah ada, murid yang mengalami perundungan seringkali mempunyai nilai yang lebih buruk, nilai akademis ya, dibandingkan dengan teman-teman lainnya yang tidak pernah mengalami perundungan. Dampak yang lain bagi korban yaitu dampak perilaku negatif. Kebanyakan korban yang mengalami perundungan juga bisa menjadi pelaku perundungan, sehingga mengakibatkan lingkaran jahat yang tidak berhenti gitu. Mungkin ada di situ ada rasa dendam, aku pernah dibully gitu, jadi aku harus melakukan perundungan juga ke teman yang lain gitu sebagai salah satu bentuk rasa dendam gitu. Nah, para peneliti di Inggris juga melakukan riset mengenai dampak perundungan hingga 40 tahun setelah kejadian, yang hasilnya ada beberapa dampak jangka panjang yang dirasakan para korban. Misalnya kondisi kesehatan para korban bully yang saat ini sudah berusia 50 tahun cenderung lebih buruk dari segi mental maupun fisik. Dari fungsi kognitif mereka pun lebih rendah dibandingkan dengan orang yang seusianya yang tidak pernah menjadi korban bully. Dan kualitas hidup dan tingkat kepuasan hidup korban bully juga cenderung lebih rendah daripada rekan seusianya yang tidak pernah mengalami perundungan. Nah, ini ternyata dampaknya sampai usia dewasa ya, bahkan sampai 50 tahun itu ada dampaknya terlihat gitu. Nah, kalau dampak bagi pelaku, seseorang yang terbiasa melakukan tindakan perundungan terhadap orang lain cenderung akan melakukan hal yang sama hingga dewasa. Lebih parahnya, ia dapat melakukan hal kekerasan yang menjadikan seorang kriminal. Dampak yang dialaminya jika terus-menerus melakukan hal tersebut, bisa dia sebagai pecandu narkoba atau menyalahgunakan alkohol. Nah, sering berkelahi, berpotensi menjadi kriminal, dan bersikap kasar terhadap pasangan jika sudah menikah kelak. Ini mengerikan sekali ini. Terus dampak bagi bystanders, seseorang yang menyaksikan tindak perundungan dapat berpotensi mengalami dua hal. Ya. Bisa dua hal, ia akan meniru pelaku perundungan atau merasakan hal depresi yang dialami oleh korban bullying. Oleh karena itu, biasanya mereka bisa menjadi seseorang yang berperilaku buruk, namun dirinya juga bisa menjadi tertekan dan depresi, serta rasa takut akan mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh korban. Jadi bystanders itu bisa ada dua hal, bisa jadi peniru, jadi pembuli, atau bisa jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh si korban. Begitu Teh Jenab dan Kang Feby. Iya,
itu yang harus biasa diberikan sekali. pemahaman ya tentang dampak-dampaknya. Jadi Dampaknya. kita semakin paham nih karena Bunda Erna telah menyampaikan informasi untuk Bystander kita juga semua. ternyata dia nantinya bisa jadi mungkin pelaku Berpotensi seperti ataupun ikut depresi seperti Betul. korban. Makanya kita perlu tahu juga dampak-dampaknya yang tadi sampaikan Betul Bunda Erna sekali. sehingga kita dapat semakin menghindari atau justru menuntaskan itu semua perundungan. Dan kita juga ingin mendengarkan atau mendapatkan informasi lebih luas lagi tentang perundungan ini, Bun. Boleh Iya. kita lihat satu video, Bunda? Namun nanti juga video Silakan, ini ya. yang harus dikomentarin oleh Iya, Bunda. nanti kita juga minta nih ya. Bunda Erna Ha-ha. mengomentari ini semua. Baik. Iya. Langsung saja, ini dia. videonya. Halo pelajar Pancasila, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif dan bebas dari bullying atau perundungan. Kadang kita punya perasaan ingin jadi hebat, wajar sih. Tapi seringkali kita salah mengartikan cara menjadi hebat, sama dengan membuat orang lain menjadi lebih kecil atau merendahkan orang lain. Nah, secara tidak sadar, kita sebetulnya sudah melakukan apa yang dinamakan bullying atau perundungan. Baik kita lakukan secara sengaja atau tidak. Perundungan atau bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Perundungan di kalangan remaja sangat sering terjadi dengan beragam kasus di berbagai tempat. Di Indonesia aja, ditemukan 37.381 kasus perundungan sepanjang tahun 2011 sampai 2019. Berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan oleh Simfoni PPA, di periode antara 1 Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, telah terjadi 3.087 kasus kekerasan pada anak, di mana 852 anak mengalami kekerasan fisik, 768 mengalami kekerasan psikis, dan 1.848 anak mengalami kekerasan seksual. Padahal kita bisa loh memudayakan pertemanan yang sifatnya positif, yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan bangga sama diri kita sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Misalnya dengan melakukan aktivitas positif seperti olahraga atau membaca. Jadi, ayo kita sama-sama hentikan perundungan. Dimulai dengan menciptakan pertemanan yang positif. Dan jangan lupa juga, berani bicara, ungkap, dan laporkan jika kita menemui kasus perundungan di sekitar kita dan teman-teman kita. Wow, semakin terinformasikan, semakin tercerahkan Teh Jenab. Betul Setelah melihat satu sekali. video tadi ya, semakin tergambarkan. Dan Jadi juga sudah mendapatkan ada. informasi dari Bunda. Iya, informasi dari Bunda sudah mengenai video juga sudah yang barusan tadi gitu kan ya. Jadi kita sekarang minta pendapat Bunda Iya, nih langsung aja tentunya nih nih ke Bun. Bunda nih. Apa sih Bun yang bisa dilakukan untuk menghentikan perundungan ini Bun? Sekaligus closing statement tentunya. Betul Bun. sekali ya. Jadi motivasi juga Ya. untuk para sahabat karakter untuk menghentikan perundungan ini. Kami persilahkan Bunda. Seperti tadi kita lihat di video ya, ini masih banyak sekali terjadinya perundungan dan ini harus dilakukan pencegahan ya. Bagaimana menghentikan perundungan ini karena dampaknya yang luar biasa mengerikan ini. Nah ini harus kita lakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan mulai dari keluarga juga harus dilakukan bersama-sama. Kalau yang dari sisi pemerintah sudah memberikan ini ya edukasi publik, kampanye-kampanye dan tentang divisi dan bentuk perundungan, membuat regulasi, membuat panduan dan memberdayakan sumber daya yang ada seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, sudah melakukan pencegahan perundungan di satuan pendidikan yaitu dengan membuat regulasi Permendikbud 82 nomor tahun 2018, terus membuat kemarin membuat program ROOTS di satuan pendidikan yaitu untuk mencegah perundungan di satuan pendidikan dengan menyebarkan kebaikan
di sesama ya, teman sebaya, yaitu dengan membentuk agen perubahan dengan program roots-nya gitu. Dari masyarakat sendiri dan juga siswa, bagaimana untuk melakukan pencegahan terjadinya perundungan, bisa juga dengan misalnya siswa dengan menunjukkan prestasi yang dimiliki, terus menjalin pertemanan positif dengan banyak orang, menumbuhkan rasa percaya diri sendiri tanpa merendahkan orang lain dengan melakukan hal-hal yang positif, dan jika mendapatkan perlakuan perundungan tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Dengan menunjukkan prestasi biasanya si pelaku akan mikir juga ya ketika membuli seseorang yang melakukan prestasi, mempunyai prestasi. Dan ketika kita menjalin pertemanan dengan positif dengan banyak orang juga akan kemungkinan kecil akan menjadi korban dari perundungan itu sendiri. Terus selain melakukan pencegahan, kita juga melakukan mitigasi ya dari sisi pemerintah dengan mempermudah proses dan sistem pelaporan kasus-kasus perundungan dan memperjelas alur investigasi untuk kasus perundungan. Seperti juga sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, Ristek. Untuk sistem pelaporan sudah dibuat lebih jelas lagi dan alurnya juga dibuat lebih mudah lagi sehingga bagi korban yang akan melapor tidak enggan untuk melapor. Juga masyarakat atau siswa harus berani bicara. Seperti yang disampaikan oleh di video tadi bahwa harus berani bicara, ungkap dan laporkan jika ada tindak perundungan yang terjadi. Dan untuk closing statement-nya, jika kita melihat terjadinya tindakan perundungan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mau mendengarkan, mau memberikan dukungan dan melaporkan ya. Jadi kita harus mau mendengar dan menanggapi cerita korban secara serius dengan cara yang tidak mengintimidasi dan emosi yang terkontrol, dan yakinkan bahwa ini bukan salahnya. Jadi perundungan dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun. Ingatkan juga bahwa mereka tidak sendiri. Gunakan keterampilan komunikasi yang interaktif, dua arah, untuk mendengarkan dengan baik dan merespon dengan empati yang tidak menghakimi. Juga kita memberi dukungan kepada korban untuk mereka mau bercerita dan berinteraksi dengan teman-teman atau keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan kita juga harus berani untuk melaporkan berbicara, atau misalnya terjadi di sekolah, kita bisa berbicara kepada pihak sekolah untuk mengetahui opsi yang dimiliki untuk menindaklanjuti kasus. Juga kita harus berani melaporkan kasus ke layanan pelaporan yang tersedia seperti puskesmas, rumah sakit, kepolisian, atau pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau P2TB2A melalui layanan SAPA di nomor hotline 129 atau melalui tautan di Kemendikbud yaitu dekemdikbud.lapor.go.id atau ult.kemdikbud.go.id. Nah, yang terakhir untuk mencegah terjadinya perundungan, dalami agama. Karena di agama apapun tidak ada yang mengajarkan kepada kita untuk membuli. Bahkan itu dilarang. Karena jika seseorang paham akan agamanya, mengetahui akan Tuhannya, maka ia akan berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ingat akan diri kita bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, dan semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat sekecil apapun itu. Akhirnya mari kita bersama-sama untuk stop perundungan karena kita semua sayang teman. Terima kasih. Karena kita semua sayang teman. Halo, Biasa adem ya dengarnya ya Bunda. Iya. Jadi semuanya juga akan dipertanggungjawabkan. Maka Betul. mungkin diharapkan memang kalau semuanya sudah merasa dengan atau sesuai dengan ajaran agamanya ya Bun ya, jadi tidak akan terjadi perundungan. Ini luar biasa sekali. Betul. 3 materi dari 3 narasumber yang hebat-hebat sudah kami dapatkan. Ya. Tentunya juga kita ini sudah berada di penghujung Penghujung acara. acara. Bunda,
Terima kasih kasih banyak sekali kepada lagi. Bunda Erna. Salam sehat selalu, Sama. tetap semangat. Amin, dalam amin ya, Bang. beraktivitas Terima ya kasih. Bunda. Terima telah kasih berkenan Bun. bergabung bersama kita ya Bun. Sehat selalu tentunya. Sama-sama Baik, Teh itu tadi. Jenab, Kang Jeb, Kang Febri ya. Terima kasih Salam banyak, sehat, Ibu. sehat terus ya. Iya, Ya, terima kasih Bunda. materi anti perundungan disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Yulaika Ernawati selaku ahli analis kebijakan ahli muda dari Pusat Penguatan Karakter dan Kemendikbudristek juga tim RI. anti perundungan Dan juga tim ya. anti perundungan. Wow. Jadi sudah ada 3 ya tadi ya. Intoleransi, kemudian kekerasan seksual, dan juga perundungan, dan juga punya hashtag masing-masing loh. Tadi yang pertama adalah agar saling mengenal, intoleransi kan. Jadi memang penting sekali untuk kita saling mengenal. Betul sehingga sekali. memecah semua prasangka. Iya. Kemudian gerak bersama, ya kan? untuk kekerasan seksual. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri dan butuh juga support, dukungan, ya kan? Support sistemnya. Betul, harus untuk berjalan lapor. lancar. Ayo kita gerak Iya. bersama. Dan terakhir tadi, ya Kita kan, dari semua sayang teman. Bunda Erna semua gitu sayang ya. teman. Senang sekali rasanya kita Stop bisa perundungan. mendengarkan banyak informasi Iya, ya. betul Siang sekali. ini rasanya jadi bermanfaat dan semakin seru Teh Jenab. Kalau misalkan sahabat karakter ikutan dong. Nah, ini kompetisinya Yes. tetap harus mengulas konten Yes. video karena dirasa konten-konten tadi cukup menarik nih bagi sahabat karakter, boleh banget Ki ulas yuk. Jadi Ya. sambil nonton, sambil mengulas nantinya dapat hadiah Betul, gitu jadi ya. langsung saja untuk ke YouTube kami di YouTube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. RI, Silakan nonton konten Mau apapun, yang mana nih kontennya? silakan. Tapi mungkin tidak keluar dari 3 dosa Betul, besar ya tentunya untuk dalam tema podcast cakupan kita ini. 3 dosa besar pernikahan ini, intoleransi, kekerasan seksual dan juga perundungan. Perundungan. Silakan dilihat, diulasi atau diberikan resensi atau Iya, betul komentar juga sekali, ya, ha. ada dan sebagainya. Itu langsung saja. Jadi kan kita bikin video, nanti sahabat karakter bikin video untuk mengomentari itu, langsung diposting atau diunggah di Instagramnya masing-masing. Dan juga mention betul ya, sekali. @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri. Dan juga hashtag, jangan lupa hashtagnya juga Iya. disertakan. Disertakan. Kan. Jadi kita yakin nih sahabat karakter pasti sangat-sangat kreatif. Betul, Ya. betul. Jadi apalagi tadi sudah mendapatkan ilmu dari 3 narasumber, ditambah sudah nonton konten juga, ini tinggal mengulasnya ya kan. Betul, atur Kita waktunya juga berkompetisi. ya. Betul Pastikan juga sekali. deadline pengirimannya ya. Deadline pengirimannya diperhatikan juga informasi di bawah Iya, ini. pokoknya Jadi harus jangan sesuai sampai- syarat dan ketentuan. Betul, jangan sampai tertinggal. Dan sebenarnya kita sudah harus pamit nih Teh Iya Jenab. nih, luar biasa. Sedih nih sepertinya Iya, ya kami sahabat ucapkan karakter. sekali lagi Iya, terima kasih. betul. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita Betul yang walaupun sekali. secara virtual kita tetap dapat bertemu dan pembahasan tadi sampai ke masyarakat luas, ya kan, sahabat semuanya. karakter juga tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu semakin tahu. Semakin Dan juga membuka mata terima kita ya. kasih kepada rekan dari Juru Bahasa Isyarat Betul yang sekali. telah membersamai kami. Terima kasih kakak-kakak JBI. luar Dan juga biasa. seluruh sahabat karakter yang telah menyaksikan podcast Parade Konten Iya. 3 Dosa Besar Pendidikan ini dari awal Betul sekali. hingga akhir. Dan juga untuk menambah rasa cinta kita nih Ya. kepada tanah air, walaupun kita berada di penghujung acara dan juga kita memiliki keberagaman dan saling menghargai dalam perbedaan, maka Wow, kita akan melihat sebuah persembahan penutup untuk pertemuan Betul kita sekali. pada podcast hari ini, yaitu sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke yang akan dinyanyikan oleh Mark Natama. Untuk itu, saya Feby Sukamdhani. dan saya Siti Jenab tentunya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada aktivitas ataupun perkataan yang kurang berkenan dari kami. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam Cerdas cerdas berkarakter. berkarakter. Sampai jumpa, terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air.